Yang nomor 5, membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya adalah haram. Kapankah diharamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ali al-bait fardhun indana wa bihadha al-hubbi la nakhsha al-mihan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mau membahas tentang hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ulama mengatakan bahwasanya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ada 5 hukum. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya adalah wajib. Kapan diwajibkan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Yaitu ketika sholat, ketika membaca suratul Fatihah, diwajibkan membaca Bismillahirrahmanirrahim bagi madhab Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena membaca suratul Fatihah di dalam madhab Imam Syafi'i termasuk rukun sholat. Adapun rukun sholat itu wajib dilakukan. Jika tidak dilakukan atau ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Nah, di antara ayat di dalam suratul Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah. Kapan disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Yaitu ketika melakukan sesuatu yang mulia, seperti mengarang kitab adalah sesuatu yang mulia, maka disunnahkan membaca atau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Waqil abtar. Setiap perkara yang mulia atau setiap sesuatu yang berharga yang tidak dimulai di dalamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sedikit barokahnya. Aqta, lafaz aqta dan abtar itu bermakna qalilul barokah, sedikit barokahnya. Yang ketiga, membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya adalah mubah. Mubah yaitu jika dilakukan tidak apa-apa. Kapankah diperbolehkan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Yaitu ketika melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Contohnya memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Memindahkan barang di dalam Islam itu perkara yang diperbolehkan. Nah, disitulah diperbolehkan juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan sunnah. Kalau yang sunnah, pekerjaannya mendapatkan pahala, membaca bismillahnya juga mendapatkan pahala. Kalau mubah, pekerjaannya itu tidak mendapatkan pahala, tapi membaca bismillahnya mendapatkan pahala. Yang nomor 4 adalah hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim makruh. Kapankah dimakruhkan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Yaitu ketika melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Contohnya mencabut jenggot. Mencabut jenggot hukumnya adalah makruh. Maka ketika mencabut jenggot dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya makruh. Makruh yaitu apabila dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Yang nomor 5, membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya adalah haram. Kapankah diharamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Yaitu ketika melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya meminum khamr, narkoba, sabu-sabu dan lain sebagainya, sesuatu yang memabukkan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika meminum khamr dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya itu adalah haram.
karena mendekati istihza, yaitu meremehkan, menyepelekan, meremehkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, berzina adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau berzina memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahimnya itu adalah haram. Berzinanya juga haram. Jadi dia melakukan dua keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Qur'an. Ringkasan dari bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran itu ada 4 permasalahan. Dua permasalahan itu kesepakatan ulama, dan 2 permasalahan adalah perbedaan pendapat di antara ulama. Yang pertama adalah pendapat ulama bahwasanya di awal surat At-Taubah itu tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah kesepakatan ulama. Terus bagaimana kalau orang membaca bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah? Di kalangan ulama Asy-Syafi'i itu ada yang berbeda pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya Imam Ibnu Hajar yang mengatakan bahwasanya membaca bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah hukumnya haram. Adapun membaca bismillahirrahmanirrahim di pertengahan surat At-Taubah hukumnya adalah makruh. Berbeda dengan Imam Romli. Imam Romli mengatakan bahwasannya membaca bismillah di awal surat At-Taubah hukumnya makruh, tidak sampai haram. Akan tetapi jika membaca bismillahirrahmanirrahim di pertengahan surat At-Taubah hukumnya ini sunnah. Seperti membaca bismillahirrahmanirrahim di pertengahan surat-surat selain surat At-Taubah. Itulah dua pendapat yang berbeda tentang membaca bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah dan di pertengahan surat At-Taubah. Yang nomor 2 adalah ulama sepakat bahwasanya lafaz innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim di ayat 30 di surat An-Naml itu adalah termasuk ayat di dalam Al-Qur'an. Siapa yang mengingkarinya maka dia telah keluar dari Islam. Karena ini sudah ijma' ulama dan sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Yang nomor 3 dan nomor 4 itu ulama berbeda pendapat tentang bismillahirrahmanirrahim di awal surat selain surat At-Taubah. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim di awal surat selain surat At-Taubah itu termasuk ayat di dalam Al-Quran. Contohnya di surat Al-Fatihah ada bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah itu termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Yang nomor 2, yang nomor 4 ulama mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim di awal surat selain surat At-Taubah itu bukan ayat di dalam Al-Quran, akan tetapi itu cuma sekedar ditulis tabarrukan. Makanya semua mushaf itu tidak menulis bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Contohnya di dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas terdapat lafaz bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kapan ditulis ayat 1? Itu setelah lafaz qul huwallahu ahad. Kenapa tidak ditulis setelah bismillahirrahmanirrahim? Karena bismillahirrahmanirrahim di awal surat ini ulama masih berbeda pendapat. Itulah tentang 5 hukum membaca bismillahirrahmanirrahim dan 4 permasalahan bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran. Semoga bisa mendapatkan manfaat dan berkah. Walhamdulillahirabbil alamin.